Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Divya Zahra dengan NIM akhir 255. Di sini saya akan membahas mengenai kasus, yaitu kasus Roky Gerung yang menghina Presiden Joko Widodo. Baik, berdasarkan kronologi yang ada, diketahui Roky Gerung dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran di masyarakat. Pada awalnya, Roky Gerung mengkritik kebijakan Presiden Jokowi terkait proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam acara organisasi buruh di Bekasi pada tanggal 29 Juli 2023. Salah satu hal yang membuat nama Roky Gerung disorot adalah karena dia dianggap telah melontarkan kata-kata yang menghina Presiden Jokowi. Dalam unggahan di media sosial yang viral itu, Roky mengatakan jika Jokowi hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan ingin mempertahankan legasinya di penghujung masa jabatan sebagai presiden. Selain itu, Roky Gerung juga diduga melakukan provokasi, telah mengajak masyarakat untuk menggelar aksi layaknya pada tahun 1998. Lantaran pernyataan yang dianggap menghina Presiden Jokowi, sejumlah kelompok relawan Jokowi melaporkan Roky ke Barreskrim Polri atas dugaan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Relawan Indonesia Bersatu atau RIB melaporkan Roky pada Senin 31 Juli 2023. Roky juga dilaporkan dengan pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE hingga penyebaran berita bohong. Namun laporan itu ditolak. Pada Selasa 1 Agustus 2023, organisasi relawan Jokowi kembali melaporkan Roky. Kali itu laporannya ditujukan ke Polda Metro Jaya dan telah diterima. PDIP pun juga mendesak Roky untuk meminta maaf atas perkataannya yang menilai bahwa pernyataan itu tidak pantas dan bertendensi menghasut dengan ucapan menghina dan tidak berbudi pekerti. Tetapi Roky Gerung menegaskan bahwa tidak ada dendam terhadap Jokowi sebagai manusia, hanya mengkritik kebijakan terkait proyek IKN dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selanjutnya, berdasarkan analisis hukum, Roky Gerung dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Barreskrim Polri menggunakan pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak hanya itu, masih banyak pasal yang dipakai untuk melaporkan Roky Gerung tersebut, diantaranya pasal 156 KUHP dan pasal 160 KUHP dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun menurut pakar hukum Indonesia, hal ini tidak bisa diproses. Sebagai contoh, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti yaitu Abdul Fikar menilai bahwa pernyataan Roky Gerung harus ditempatkan sebagai kritikan, sebab yang disasar akademisi UI tersebut adalah sosok Jokowi sebagai presiden, bukan pribadi. Dia juga mengatakan sebagai pejabat publik adalah hal yang wajar bagi masyarakat untuk berkeluh kesah meskipun menggunakan kata-kata keras. Menurut pakar hukum pidana lainnya yaitu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu Chairul Huda juga sependapat mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang masuk ke kategori delik aduan. Itu artinya orang yang terkena tindak pidana tersebut yang berhak untuk melaporkan alias tidak bisa diwakili oleh pihak lain. Jadi dalam hal ini jika Roky Gerung ingin dipidana harus Bapak Jokowi langsung yang melaporkan, sedangkan dalam kasus tersebut hanya pihak lain yang melapor. Dan mungkin yang terakhir yaitu pendapat pribadi saya. Menurut saya dari kasus tersebut tidak ada pihak yang salah. Hal ini dikarenakan Roky Gerung hanya menyampaikan pendapatnya di depan publik dan tidak menghina secara personal kepada Bapak Jokowi tetapi sebagai seorang presiden. Tetapi mungkin yang membuat sebagai masyarakat gaduh adalah cara penyampaian dari Roky Gerung itu sendiri yang menyampaikan pendapatnya dengan kata kasar. Maka hal ini membuat para pihak yang mendukung Jokowi itu kesal sampai melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun jika dicermati kembali kasus ini juga merupakan delik aduan, jadi tidak bisa diproses laporannya apabila pelaporan tersebut bukan orang yang merasa terhina tersebut. Mungkin jika kasus ini ingin dilanjut harus ada bukti-bukti kuat lainnya karena menurut saya bukti yang dilampirkan dan pasal-pasal yang digunakan kurang sesuai dengan kasus yang ada. Mengenai perkembangan berita, ternyata laporan tersebut juga sudah dicabut oleh PDIP sehingga membuat kasus tersebut batal demi hukum.
Dan mungkin saran saya terhadap pemerintah adalah diharapkan bisa ditegakkan kembali peraturan-peraturan yang baru untuk mengatur tentang kebebasan berekspresi, terutama dalam media sosial saat ini, selain dari UU ITE dan KUHP. Hal ini untuk bisa lebih menciptakan keamanan dan kenyamanan semua warga negara dengan konsep supremasi hukum. Dan untuk seluruh masyarakat yang biasanya mengeluarkan pendapatnya dan sering berekspresi di media sosial harus lebih bijak lagi sebelum melakukan sesuatu. Dan harus sesuai juga dengan hukum yang telah ada dan jangan sampai melanggar hak orang lain. Lalu dikarenakan jika berpendapat atau berekspresi tidak sesuai dengan ketentuan, mungkin akan banyak dampak negatif yang terjadi. Jadi walaupun kita bebas dan mempunyai hak untuk berekspresi dalam suatu negara, tetapi tetap saja harus sesuai dengan ketentuan hukum dan jangan sampai merugikan orang lain atau mengganggu hak-hak orang lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kasus Roky Gerung yang menghina Presiden Joko Widodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.